firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang tenang ya Tuhan, supaya pikiran kami tidak kemana-mana, tetapi pikiran kami boleh terfokus hanya kepada firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang senantiasa, ketika kami mendengar firman, kami membuka hati kami. Ketika kami mendengar firman, kami boleh menikmati segala didikan, ajaran, bahkan teguran dari Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini, Tuhan pimpin hamba-Mu, Tuhan pimpin setiap kami. Kami boleh beribadah bersama dan kami boleh bertumbuh bersama sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Juga bagi saudara yang hari ini karena satu keadaan tetap harus beribadah di rumah saudara. Saya tetap saudara boleh beribadah dengan tertib, dengan aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam beberapa waktu hari ke depan kita akan memasuki bulan Desember. Waktu berjalan begitu cepat sekali. Tahun berganti tahun, dan nanti saudara pada bulan Desember seperti biasa kita akan banyak berbicara mengenai Natal. Maka seperti tadi yang sudah diumumkan oleh liturgis kita, nanti pada hari Jumat tanggal 25 kita ada seminar terakhir di gereja ini, yaitu kita akan membahas satu topik yang menjadi satu hal yang banyak dipertanyakan. Yesus Kristus itu anak tunggal Bapa atau dia anak tunggal Maria? Saudara-saudara, setiap topik yang sudah disampaikan pada Jumat terakhir setiap bulan telah memberkati banyak orang. Karena topik-topik ini juga saya upload di YouTube channel saya, dan saya melihat banyak sudah jadi berkat bagi orang-orang di luar gereja kita. Tetapi saya sangat menyayangkan sekali terlalu sedikit di antara saudara sebagai jemaat Trinitas yang mau mengikuti pembinaan ini. Saudara-saudara, harus kita menjadi orang yang mau belajar firman Tuhan. Selama Tuhan kasih kesempatan, selama kita masih bisa berpikir, jangan sia-siakan anugerah dan kesempatan tersebut. Karena Tuhan Yesus berkata, akan tiba waktunya hari menjadi malam dan tidak ada seorang pun bisa bekerja. Suatu saat pelayanan mungkin akan berhenti. Suatu saat kesusahan akan menimpa gereja Tuhan, sehingga tidak bisa lagi kita beribadah dengan bebas. Maka saudara-saudara, saya mengingatkan kepada saudara, jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Maka ikuti setiap pembinaan-pembinaan supaya saudara boleh bertumbuh bersama-sama sebagai orang percaya. Saudara, hari ini tema sangat menarik dan berkaitan dengan apa yang barusan saya ajarkan, karena kita hari ini akan berbicara tentang seorang murid. Mari kita membuka Alkitab kita. Sekarang kita akan masuk di dalam khotbah berseri dari Injil Markus pasal ketiga ayat 13 sampai ayat ke-19. Markus pasal ketiga ayat 13 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian ini. Di dalam Alkitab, saudara, hanya ada dua bagian yang jarang sekali dikhotbahkan oleh gereja dan oleh banyak hamba Tuhan. Dua bagian itu adalah yang pertama,
adalah perikop-perikop atau ayat-ayat yang dianggap sulit oleh banyak gereja dan hamba Tuhan, sehingga itu tidak pernah dikhotbahkan seumur hidup mereka. Dan yang kedua adalah justru sebaliknya, ayat-ayat yang dianggap terlalu gampang sehingga tidak juga dikhotbahkan. Saudara-saudara, ini adalah satu sikap menurut saya yang salah. Ketika kita berkhotbah secara berseri seperti hari ini, maka kita tidak bisa menghindar dari ayat-ayat yang sulit. Kita juga tidak bisa lari dari ayat-ayat yang kelihatannya gampang. Saudara, hari ini kita akan melihat apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat yang nampaknya begitu sederhana ini. Yesus cuma panggil 12 murid, lalu ceritanya cuma nama selesai. Apa yang bisa kita pelajari? Saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara menggumulkan bagian ini, bahwa ketika sejak Tuhan Yesus dibaptis sampai dia mati dan naik ke atas kembali ke surga, dia tidak bisa dipisahkan dengan para murid. Di mana Tuhan Yesus hadir, di situ kebanyakan selalu ada cerita tentang murid-muridnya. Saudara, di dalam Alkitab kita ada 3 catatan Injil yang mencatat nama murid-murid Tuhan Yesus. Saya sudah membuatkan sebuah PowerPoint bagi saudara supaya saudara bisa mengikutinya dengan gampang. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas, di situ sudah ada nama-nama yang muncul. Nah, saya sudah membuatkan itu sesuai dengan urut-urutan di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas. Saya ingin saudara memperhatikan dan mengikuti penjelasan saya, karena di dalam 3 tabel ini ada sedikit perbedaan-perbedaan yang kalau saudara tidak mengerti, saudara akan bingung. Saudara perhatikan, di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas, di situ ada nama-nama yang sama, tetapi juga ada nama yang berbeda. Nah, saudara perhatikan sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari 3 tabel nama murid-murid Tuhan Yesus ini. Saudara, tabel ini memiliki beberapa keunikan. Pertama, saudara lihat, semua Injil Matius, Markus dan Lukas selalu mencatat bahwa nama yang pertama kali disebut adalah Petrus. Matius sebut Petrus, Markus sebut Petrus atau Simon, Lukas juga sama, Simon atau Petrus. Dan perhatikan, ketiga tabel ini juga menyebutkan yang terakhir juga sama, selalu Yudas Iskariot. Jadi Petrus selalu disebut pertama, Yudas Iskariot selalu disebut yang terakhir. Nah, kedua saudara, keunikannya adalah bahwa setiap daftar dari 3 Injil ini itu membentuk format 4x3. 4x3 maksudnya apa? 4 murid pertama selalu menjadi sama namanya. Perhatikan saudara, Matius, Markus, dan Lukas itu semua namanya sama, 4 orang pertama. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Oke ya. Lalu lihat tabel yang kedua, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius itu juga sama. Baik Matius, Markus, dan Lukas. Dan kelompok ketiga, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Ini juga sama, baik Matius, Markus, dan Lukas. Ya, urut-urutannya bisa terbalik, tapi 4 nama itu selalu satu kelompok tersebut. Saudara, ini satu keunikan yang muncul di dalam tabel ini. Dan saudara perhatikan huruf yang merah yang sudah saya sengaja berikan warna berbeda. Di dalam Injil Matius itu disebut dengan murid yang bernama Tadeus. Markus juga menyebut Tadeus. Tetapi di dalam Injil Lukas nama Tadeus tidak ada. Yang muncul adalah Yudas anak Yakobus. Saudara-saudara, ini adalah orang yang sama. Jadi Tadeus dengan Yudas anak Yakobus itu adalah orang yang sama. Paham ya? Jadi Tuhan Yesus bukan punya murid ada 13, lalu ini salah tulis dan sebagainya. Tidak. Zaman dahulu orang bisa memiliki lebih dari satu nama. Seperti Simon atau Petrus, itu adalah orang yang sama.
Nah, perhatikan saudara sekarang, di dalam tabel ini ada satu nama murid yang tidak dicatat. Siapa dia? Yaitu adalah Nathanael. Saudara lihat nama Nathanael itu tidak pernah dicatat di dalam 3 tabel ini. Siapa atau di mana Nathanael? Saudara lihat huruf yang biru Bartolomeus. Bartolomeus inilah Nathanael. Jadi nama lain daripada Nathanael adalah Bartolomeus. Ya, saudara-saudara lihat di dalam perikop ini kita melihat satu keunikan. Ternyata dibagi menjadi format 4x3. 4 murid terbagi menjadi 3 kelompok murid. Saudara, apa yang kita pelajari dari pembagian 4x3 ini? Saudara perhatikan, ini bukan kebetulan saudara. Ternyata tabel 4x3 ini menunjukkan keunikan bahwa semakin ke bawah, orangnya namanya semakin ke bawah, itu semakin sedikit informasi kita tentang dia. Jadi kalau kita mau bicara tentang Simon Petrus, kita menemukan banyak cerita tentang Simon Petrus. Makin ke bawah, makin sedikit informasi yang kita dapatkan. Ya, siapa Tadeus itu? Tidak pernah dicatat di dalam Alkitab apa yang dia kerjakan, saudara. Ya, Yudas Iskariot yang kita ingat dia cuma jual Tuhan Yesus demi uang 30 keping perak. Selebihnya kita jarang sekali mendengar cerita. Nah, saudara lihat tabel ini juga menunjukkan keintiman murid-murid dengan Tuhan Yesus. Semakin ke bawah namanya, juga semakin kurang intim dengan Tuhan Yesus. Maka kita ingat Tuhan Yesus itu memiliki 3 murid yang paling dekat, yaitu Simon atau Petrus, Yakobus dan Yohanes. Makin ke bawah, makin kurang intim dengan Tuhan Yesus. Makin ke bawah, makin jarang diceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan mereka. Saudara-saudara, ini adalah penjelasan introduksi sedikit tentang 12 murid Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan saudara, kenapa Tuhan Yesus itu memilih 12 murid. Kenapa kok tidak 11? Kenapa kok tidak 13? Kenapa kok mesti 12 pas? Bahkan kita ingat setelah Yudas mati bunuh diri, di dalam Kisah Rasul pasal pertama, 11 murid yang lain berkumpul untuk mencari kehendak Tuhan. Mereka harus memilih penggantinya Yudas Iskariot. Saudara-saudara, dari tadi yang saya jelaskan berarti saudara harus mulai sadar Tuhan Yesus itu ternyata memiliki 2 murid namanya Yudas. Satu Yudas Iskariot, satu tadi adalah Yudas anak Yakobus atau Tadeus. Ya. Tuhan Yesus juga memiliki 2 murid namanya Yakobus. Jadi saudara ini harus betul-betul mengerti dari 12 murid ini saudara, ketika Yudas mati, maka Yudas Iskariot mati, maka 11 murid yang lain itu harus memilih 1 orang lagi untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Ini menarik saudara, kenapa mesti dipaksakan 12 orang? Saudara-saudara, banyak pentafsir mengatakan 12 murid Tuhan Yesus ini adalah paralelisme daripada 12 suku di dalam perjanjian lama. Sebagaimana Allah di dalam perjanjian lama memilih 12 anak Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel, maka Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru juga memilih 12 murid sebagai penerus daripada pelayanannya. Maka ini disebut dengan the new Israel, Israel yang baru. 12 suku di dalam PL sekarang digantikan oleh 12 murid. Tapi ini bukan berarti saudara, masing-masing murid ini berasal dari suku-suku yang berbeda. Simon dari suku Yehuda, ini dari suku Ruben, tidak saudara. Ini hanya satu analogi paralelisme, 12 suku dan 12 murid. Tetapi saudara, saya lebih setuju melihat bukan sekedar paralelisme antara 12 suku Israel yang lama. Yesus Kristus memilih 12 murid ini ternyata memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter dan beberapa sifat yang juga
menurut saya adalah mewakili kita sebagai murid Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat 12 murid ini meskipun memiliki karakter yang berbeda-beda, sifat dan temperamen yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki kemiripan-kemiripan secara umum seperti kita murid Yesus pada zaman sekarang. Saudara, sebelum masuk ke sana, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus memilih 12 murid ini. Di dalam Injil Markus tadi yang kita baca, saudara, tidak dijelaskan. Tetapi di dalam Lukas pasal 6 ayat 12, di situ Lukas mencatat satu peristiwa yang tidak ada di dalam Injil Markus. Apa itu? Yaitu dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi saudara, Alkitab mencatat Tuhan Yesus memilih 12 rasul ini didahului dengan satu pergumulan kepada Bapaknya melalui doa. Lukas 16 mencatat Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, meminta hikmat kepada Bapa untuk memilih siapa yang akan dia jadikan murid atau rasulnya. Maka ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid yang sekarang ada di dalam Alkitab kita, apa sih kualifikasi Tuhan Yesus memilih 12 murid ini? Saudara-saudara, ini menarik untuk kita renungkan pada pagi ini. Kenapa Tuhan Yesus memilih 12 murid seperti mereka? Apa kualifikasinya? Kalau saudara memilih karyawan, saudara memiliki kualifikasi, lulusan minimal S1, mahir berbahasa Inggris, punya kendaraan sendiri, rajin bekerja, itu kualifikasi saudara. Maka menjadi pertanyaan kita, apa kualifikasi Tuhan Yesus memilih 12 orang murid ini? Apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus? Saudara-saudara, Alkitab tidak mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus memilih Petrus karena Petrus ini, Tuhan Yesus memilih Andreas karena Andreas begitu. Tidak ada, saudara. Maka saudara, hari ini kita boleh belajar satu hal penting di dalam peristiwa pemilihan murid-murid Tuhan Yesus ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memilih murid-murid ini adalah satu pemilihan di dalam kedaulatannya sendiri. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memilih 12 murid ini tanpa syarat, unconditional. Saudara-saudara, apa artinya memilih murid tanpa syarat? Berarti Tuhan Yesus tidak menerapkan syarat untuk menjadi muridnya, harus orang pinter, harus orang suci, harus yang rajin pelayanan. Itu syarat, saudara. Tuhan Yesus tidak menerapkan syarat-syarat ini ketika dia memilih 12 murid ini. Tetapi dia memilih berdasarkan kedaulatannya. Setelah dia berdoa semalaman kepada Bapa, hatinya digerakkan, dipimpin untuk memilih 12 murid ini. Jadi dengan kata lain, 12 murid ini sebenarnya adalah murid-murid yang tidak layak untuk dijadikan murid. Saya ulangi, karena Tuhan Yesus memilih 12 murid ini tanpa kualifikasi, tanpa syarat, maka 12 murid ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. John MacArthur di dalam tafsirannya, dia memberikan ada 5 ketidakcukupan, 5 ketidaklayaan murid-murid Tuhan Yesus jadi muridnya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, semakin menggumulkan perikop ini ya, saudara akan semakin terheran-heran. Kalau tidak layak, kenapa Tuhan pilih? Kalau tidak sanggup, kenapa Tuhan pilih? Itulah namanya anugerah. Sekarang saya akan menguraikan apa 5 ketidaklayaan murid-murid Tuhan Yesus ini menurut John MacArthur. Pertama, mereka tidak ada spiritual understanding. Mereka tidak memiliki kecukupan kerohanian, pemikiran kerohanian yang baik.
Saudara-saudara, mereka seringkali tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Coba bayangkan, mengikuti Tuhan Yesus, menjadi rasul Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengajar, berkhotbah, mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara-saudara, di dalam Markus 4 ayat 13, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Saudara, berulang kali Tuhan Yesus mengajar dengan sebuah perumpamaan, tetapi berulang kali pula para murid itu tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan dan ajarkan. Maka seringkali mereka bertanya, apa sih guru maksudmu ini? Dan Tuhan Yesus menegur, kamu tidak ngerti. Lalu bagaimana kamu bisa mengerti semua perumpamaan lain yang aku katakan? Saudara, ini menunjukkan mereka memiliki kekurangan di dalam cara berpikir. Tidak memiliki spiritual understanding, pemahaman kerohanian yang sehat, yang cukup untuk mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Matius 16, saudara, ayat 11-12, Tuhan Yesus berkata menegur mereka kembali. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bicara tentang ragi. Para murid mentafsirkan, oh dia ngomong ini karena kita tidak bawa roti. Padahal maksud Tuhan Yesus memperingatkan mereka, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, ajaran orang Farisi dan ajaran orang Saduki. Mereka tidak ngerti, saudara. Inilah kekurangan pertama, ketidaklayakan mereka menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Kedua, John MacArthur mengatakan, mereka adalah murid-murid yang tidak memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara, berulang kali dicatat di dalam Alkitab, bagaimana mereka saling iri hati satu dengan yang lain. Mereka saling memperebutkan posisi nomor satu di antara mereka. Mereka menganggap siapa yang paling besar, paling hebat di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati, saudara. Markus 9 ayat 34 mengatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Yakobus dan Yohanes minta mama mereka ngomong ke Tuhan Yesus, besok di kerajaanmu tempatkan anakku satu di kanan, satu di kirimu. Mereka adalah orang-orang yang ambisius, yang tidak memiliki kerohanian yang baik, yang mau jadi murid Tuhan Yesus hanya untuk mencari popularitas. Saudara-saudara, hal ketiga, John MacArthur mengatakan, mereka tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus sebab mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Mereka tidak mengenal siapa gurunya, saudara. Ketika angin ribut itu datang, mereka ketakutan. Mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus dan mereka tidak memiliki iman kepada gurunya. Ini adalah ketidaklayakan di dalam diri murid-murid untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Yang keempat, John MacArthur mengatakan, mereka tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi seorang murid Yesus. Saudara-saudara, ini bukan rahasia lagi. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, mereka semua melarikan diri kecuali Yohanes tok yang ada di dalam Bukit Golgota. Matius 25 ayat 26 mengatakan,
Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini saudara, 12 murid. Hanya mau ikut Yesus kalau enak. Hanya mau ikut Yesus kalau lancar. Hanya mau ikut Yesus kalau hidupnya di dalam kemakmuran dan kesuksesan. Itu bukan jiwa seorang murid sejati. Begitu tahu Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalib, semua langsung melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkali, aku tidak kenal dia. Inilah saudara, 12 murid Tuhan Yesus. Dan yang kelima, John MacArthur mengatakan, mereka tidak layak jadi murid Tuhan Yesus. Sebab di dalam pelayanan mereka tidak memiliki kuasa rohani untuk mengusir setan dan sebagainya. Kenapa tidak memiliki kuasa? Karena mereka tidak betul-betul belajar dari Tuhan Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada kuasa gurunya. Matius 17 ayat 16 mengatakan, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Saudara, ini cerita seorang wanita yang punya anak dirasuk setan, epilepsi atau ayan, yang disiksa oleh kuasa kegelapan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus tanyakan, sudah ada murid-muridku? Dia jawab, aku sudah bawa ke murid-muridmu, tapi murid-muridmu tidak bisa sembuhkan, percuma, tidak ada gunanya. Saudara lihat, inilah kualitas rohani, kualitas karakter dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya tambahkan yang keenam, menurut saya, mereka tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus karena di dalam diri mereka tidak ada keberanian untuk memikul salib dan menyangkal diri. Begitu ada kesulitan datang, mereka langsung pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka murid-murid yang hanya cari aman. Mereka tidak berani menghadapi kesulitan demi gurunya. Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya dalam Matius 16, sekarang anak manusia harus pergi ke Yerusalem supaya diserahkan kepada tua-tua untuk dibunuh. Lalu Petrus berusaha menghalangi Tuhan Yesus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Saudara-saudara, ayat itu artinya Petrus sendiri juga takut, karena dia tahu kalau gurunya ditangkap pasti dia juga akan ditangkap. Maka dia halangi Tuhan Yesus jangan pergi ke Yerusalem. Ini jiwa dari murid-murid Tuhan Yesus yang penuh dengan ketakutan. Maka saudara-saudara, kita heran sekali ya. Kenapa Tuhan Yesus kok pilih murid model begini sih? Saudara, kalau cari karyawan, saudara ada orang-orang seperti ini, saudara buang dari daftar. Saudara, kalau cari mantu, ada orang model begini, saudara buang dari daftar. Pertanyaannya hari ini, mengapa Tuhan Yesus memilih murid seperti mereka? Aneh sekali saudara. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan kepada 12 orang yang bodoh secara rohani, yang begitu memiliki kelemahan-kelemahan luar biasa, justru dipilih. Saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus sudah berdoa semalam-malaman? Kok hasilnya begini ya? Tadi Lukas ngomong, Tuhan Yesus semalam-malaman berdoa kepada Bapaknya. Kok Tuhan Yesus salah pilih? Yang dipilih adalah 4 orang nelayan, 1 pemungut cukai, 1 pemberontak, yang lainnya identitasnya tidak jelas. Kok milihnya seperti ini? Saudara-saudara, di dalam banyak pikiran kita seringkali menyalahkan Tuhan Yesus. Wah, saya kalau jadi Tuhan Yesus, saya tidak akan pilih 12 orang ini. Gitu kan? Kita pikir kita lebih pintar dari Tuhan Yesus kan? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan pilih orang Farisi, orang yang terdidik di dalam hukum Taurat, enak sudah jadi tinggal pakai. Betul kan? Saudara, kalau pimpin perusahaan, mau didik orang dari awal, waduh berapa lama saudara dia jadi hebat. Maka banyak perusahaan hijack orang-orang pintar, yang sudah jadi, sudah siap pakai, kita hijack untuk perusahaan kita. Mestinya Tuhan Yesus gitu dong. Dia ngapain pilih nelayan, pilih pemungut cukai, pilih orang-orang tidak berpendidikan.
lebih baik Tuhan Yesus pilih orang Farisi yang sudah dididik di dalam Taurat, pilih orang-orang yang terpelajar sehingga gampang untuk dididik jadi muridnya. Itu pikiran kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berkata, kalau Tuhan Yesus memilih orang Farisi, Tuhan Yesus memilih ahli Taurat jadi muridnya, mungkinkah mereka layak jadi murid Tuhan Yesus? Menurut saya jawabannya tetap tidak layak. Ini bukan masalah siapa yang jadi murid Tuhan Yesus, statusnya apa, bukan itu. Saudara-saudara, Paulus adalah orang Farisi. Dia orang terdidik di dalam Taurat. Dia belajar Taurat dengan luar biasa. Tetapi saudara lihat, pada waktu dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia juga mengatakan, aku tidak layak. Ini bukan masalah Farisi atau nelayan, ini bukan masalah Saduki, orang-orang ahli Taurat atau orang-orang pemungut cukai. Ini bicara tentang ketidaklayaan siapapun menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan sedang cari pembantu atau asisten untuk melayani dia, saudara, bukan. Kalau Tuhan Yesus cari pembantu, cari asisten, dia akan cari orang Farisi, dia akan cari ahli Taurat, orang-orang yang sudah terdidik di dalam hukum Taurat terpelajar. Tapi Tuhan Yesus bukan cari pembantu untuk melayani dia. Tuhan Yesus sedang mencari seorang murid. Dan saya yakin orang Farisi, ahli Taurat, sangat-sangat lebih sulit menjadi murid Tuhan Yesus ketimbang seorang nelayan. Saudara lihat, orang yang sok keminter secara rohani akan semakin sulit menjadi murid Kristus yang sejati. Belum sudah banyak kritik tentang kekristenan. Belum sudah banyak ngomel tentang kekristenan. Ini itu salah, ini itu kritik itu. Orang-orang seperti ini, saudara, akan sangat sulit menjadi murid Kristus kecuali anugerah Tuhan datang seperti di dalam hidupnya Paulus. Jadi saudara jangan pikir Tuhan Yesus salah nih. Mestinya dia pilih ahli Taurat, mestinya dia pilih orang Farisi, lebih gampang dididik. Tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah cara Tuhan memilih 12 orang ini semua di dalam ketidaklayaan. Saya berkata, siapapun di muka bumi ini, entaukah nelayan, entaukah engkau seorang PhD, PhD, doktor dan sebagainya, siapapun di antara kita, tidak ada yang layak jadi muridnya Tuhan Yesus. Ini bukan masalah gelar, saudara. Ini bukan masalah status sosial. Ini bicara tentang ketidaklayaan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Maka hari ini saudara, kalau engkau menjadi murid Tuhan Yesus, ingat prinsip ini. Saya tidak layak, engkau tidak layak. Tidak ada manusia siapapun di muka bumi ini yang layak jadi muridnya Yesus. Kenapa? Bukan karena saya nelayan, bukan karena saya dari sosial yang rendah, tetapi jawabannya karena kita adalah orang berdosa. Nelayan orang berdosa, orang Farisi juga orang berdosa, ahli Taurat juga orang berdosa. Semua tidak ada yang layak jadi murid Tuhan. Maka Tuhan memilih 12 murid ini di dalam kedaulatannya dan di dalam anugerahnya semata-mata. Dia cari orang yang berdosa untuk dididik, dirubah, dimuridkan untuk melayani Bapa di surga, bukan untuk melayani dirinya. Ingat baik-baik ini. Saudara, di dalam kitab Injil kita menemukan satu fenomena yang unik. 12 murid ini tidak pernah melayani gurunya. Justru Tuhan Yesus yang melayani mereka. Aneh ya. Kalau saudara cari karyawan, cari pembantu, mereka suruh melayani saudara. Ngepel, masak, cuci baju, setrika, semua kerjakan, pokoknya saya terima jadi. Tuhan Yesus terbalik. Tuhan Yesus yang adalah master, Tuhan, justru melayani murid-muridnya. Membasuh kakinya. Siapa di antara kita yang pernah
membasuh kaki pembantu kita. Ada yang berani angkat tangan? Tuhan Yesus lakukan itu untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus bukan cari pembantu, bukan cari asisten, dia cari orang yang mau dididik menjadi murid untuk melayani Bapaknya. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia memilih 12 orang dari sekian puluh juta orang pada masa itu untuk dipilih menjadi rasulnya. Orang-orang yang tidak layak menjadi muridnya untuk dipersiapkan menjadi penerusnya. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pemilihan Tuhan Yesus ini pada pagi ini? Pertama, saudara, jelas pemilihan ini menunjukkan tidak ada orang sekali lagi yang layak menjadi murid Tuhan Yesus. 5 kelemahan yang tadi disebutkan oleh John MacArthur, saudara, itu adalah 5 kelemahan kita semua. Kita adalah orang yang tidak memiliki spiritual understanding. Kita adalah orang yang juga tidak memiliki iman. Kita adalah orang yang tidak memiliki komitmen. Kita adalah orang yang penakut. Kita ini persis sama dengan 12 murid Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Bahkan orang sekaliber Paulus, orang Farisi yang terdidik di dalam segala hukum Taurat, dia juga mengaku, aku orang berdosa yang tidak layak menjadi murid Kristus. Aku cuma dikasihani oleh Dia. Saudara-saudara, maka hari ini kita akan belajar di dalam poin pertama ini. Kalau engkau hari ini dan aku bisa menjadi anak Tuhan, bisa menjadi murid Kristus, bisa menjadi orang percaya, bukan karena kita layak, tetapi karena kita dipilih di dalam ketidaklayaan kita. Tidak ada satu orang pun boleh bermegah diri, aku orang hebat, aku keturunan ningrat, aku status sosial tinggi, aku bergelar S3, S4, maka Tuhan memilih aku jadi muridnya. Tidak. Kita semua adalah orang berdosa di mata Tuhan. Ini adalah hal pertama yang harus terus ada di dalam diri kita. Aku tidak layak. Kedua, saudara lihat apa yang bisa kita pelajari di dalam peristiwa Yesus memilih 12 murid ini. Hal kedua menunjukkan semua karena anugerah. Saudara-saudara, Alkitab banyak berbicara tentang anugerah, termasuk di dalam status kita sebagai seorang murid. Dari semua daftar 12 murid ini, hanya Yudas yang selalu disebut Yudas yang mengkhianati Dia. Saudara-saudara pernah mikir enggak? Tadi di dalam tabel yang kita lihat, 3 Injil selalu mengakhiri dengan kalimat yang sama. Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Apakah ini berarti, saudara, 11 murid yang lain lebih bagus dari Yudas? Oh, 11 murid lain tidak mengkhianati Tuhan Yesus, berarti lumayan baguslah. Yudas itu yang paling elek, maka selalu diberi label yang mengkhianati Dia. Saudara-saudara, tujuan daripada penulis Injil memberikan keterangan Yudas yang mengkhianati Dia bukan menunjukkan 11 murid lain lebih hebat dari Yudas, saudara. Tetapi tujuannya menunjukkan kalau 11 murid tidak seperti Yudas, itu semua karena anugerah Allah semata-mata. Saudara harus mulai mengerti bagian demi bagian di dalam firman Tuhan dengan tepat dan benar. Setiap ayat-ayat ditulis memiliki kebenaran kalau kita mau menggalinya. Saudara-saudara, 11 murid lain itu tidak lebih hebat. 11 murid itu juga tidak mampu menjadi murid yang baik. Tetapi kalau mereka bisa mengakhiri perjalanan hidup mereka sebagai rasul Tuhan dengan baik, Alkitab ingin mengatakan semua itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Jangan lupa, saudara, Petrus pernah meninggalkan panggilannya. Dia lihat Yesus mati di atas kayu salib.
Mungkin dalam hatinya dia nyesel. Ngapain aku ikut orang seperti ini? 3 tahun waktuku ikut dia terbuang percuma. Akhirnya toh mati di atas kayu salib. Untuk apa saya jadi muridnya dia? Bocah. Lalu dia kembali jadi nelayan. Petrus. Maka Tuhan Yesus setelah bangkit, Yohanes pasal 20 mencatat, Tuhan cari Petrus kembali. Saudara-saudara lihat, mana ada guru seperti Tuhan Yesus. Sekali dikhianati murid, di dalam dunia persilatan, tidak ada ampun saudara. Matikan langsung. Yesus bangkit cari Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan Yesus mengulang pertanyaan yang sama supaya Petrus yakin imannya. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari semuanya. Lalu dia kembali menjadi rasul, dipulihkan kerohaniannya yang sudah hancur lebur. Saudara-saudara, Petrus tidak lebih baik dari Yudas. Dia pernah juga mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi anugerah Tuhanlah yang memanggil kembali Petrus kepada panggilan yang mula-mula. Menjadi rasul Tuhan. Maka kita hari ini harus tahu, tanpa anugerah Tuhan yang menopang hidup kita, engkau dan saya tidak mungkin bisa menjadi murid yang setia. Tanpa anugerah Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa menjadi murid yang setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Hanya anugerah itu yang terus menopang kita hari demi hari, detik demi detik. Kita bisa setia menjadi murid Tuhan seumur hidup kita. Karena menjadi seorang murid Tuhan Yesus itu bukan keinginan daging kita, saudara. Keinginan daging kita itu meninggalkan Tuhan Yesus kan. Ngapain jadi murid Tuhan Yesus? Sulit. Ini tidak boleh, itu salah, ini dilarang, itu jangan. Begitu banyak larangan, begitu banyak prohibition. Secara kedagingan kita lebih suka tidak usah jadi murid Tuhan. Hidup lebih bebas. Maka saudara, menjadi murid Tuhan itu bukan keinginan daging, tetapi adalah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Siapa yang jadi murid Tuhan Yesus hanya karena keinginan daging, seperti Yudas Iskariot, suatu saat pasti akan meninggalkan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi kalimat yang keras ini. Jikalau ada di antara kita, selama ini kita pikir menjadi murid Tuhan Yesus hanya karena keinginan daging kita. Supaya saya hidup lancar, supaya saya hidup enak, supaya saya tidak sakit, supaya saya makmur, kaya raya. Itu keinginan daging. Suatu saat engkau pasti akan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena siapa yang menjadi murid Tuhan Yesus tanpa kelahiran kembali, suatu saat dia akan ditinggalkan oleh Tuhan dan dia akan meninggalkan Tuhan. Maka ini poin kedua yang kita pelajari dari peristiwa pemilihan ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata di dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pemilihan ini? Saudara lihat, saya ingin mengatakan, ketika ketiga Injil ini mencatat Tuhan Yesus memilih 12 murid yang sederhana, bahkan yang begitu banyak memiliki kelemahan, tetapi pada akhirnya mereka mengalami satu transformasi hidup yang luar biasa. Saya ingin memberikan poin ini, bahwa Tuhan Yesus adalah the greatest disciple maker. Tuhan Yesus adalah pencetak atau pembuat murid yang terbaik. Dia adalah seorang guru, pendidik yang terhebat di dalam sepanjang zaman. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus punya murid yang hebat-hebat, yang memang sudah terlatih, yang memiliki kerohanian yang baik, yang memiliki pemahaman tentang Taurat yang luar biasa, lalu apa hebatnya Tuhan Yesus? Tidak ada. Justru dia memilih 12 orang yang sederhana, yang tidak berpendidikan. Itu menunjukkan Tuhan Yesus adalah pembuat
murid yang terbaik di dalam sejarah manusia. Saudara-saudara tidak menyadari ini, karena ketika kita melihat bagaimana mereka akhirnya para murid itu berubah di dalam tujuan hidup mereka, berubah di dalam cara berpikir mereka, dari penakut menjadi pemberani, dari kebodohan rohani memiliki kerohanian yang baik. Semua itu karena didikan dari Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Siapa yang menyangka saudara, kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes berani melawan mahkamah agama. Mereka cuma nelayan, orang tidak berpendidikan. Maka di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Siapa yang membuat Petrus dan Yohanes menjadi pemberani menghadapi mahkamah agama yang melarang mereka untuk memberitakan Injil? Nah, di dalam ayat 19 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Lihat saudara, dari seorang yang penakut, yang ngomong saya tidak kenal Yesus, saya tidak kenal, sekarang dia berani melawan pemimpin agama yang melarang mereka memberitakan Injil. Petrus yang tidak ada kuasa. Saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal ke-5, kasus Ananias dan Safira yang menipu dia, menipu Tuhan dengan uang hasil penjualan ladang. Petrus hukum suami istri ini mati di hari yang sama. Saudara lihat, kuasa Petrus ada di dalam pelayanannya. Kenapa? Nah, Tuhan sudah memulihkan kehidupannya. Maka hari ini kita belajar satu hal penting di dalam peristiwa Tuhan Yesus memilih 12 murid ini. Tuhan Yesus adalah guru yang terbaik. Di balik seorang murid yang hebat, di situ ada guru yang hebat. Dialah Yesus Kristus. Maka saudara lihat, Tuhan Yesus di dalam mendidik murid-muridnya melampaui segala teori kepemimpinan, melampaui segala teori motivasi-motivasi zaman sekarang yang beredar luas. Tidak ada teori yang bisa melampaui cara Tuhan Yesus mendidik 12 murid ini. Bagaimana 12 murid ini dirubah secara total oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa. Maka saudara, 3 hal inilah yang menjadi perenungan kita tentang apa sih makna daripada Tuhan Yesus memilih 12 murid ini. Sekarang saya ingin mengajak saudara merenungkan secara praktika dan aplikasi di dalam hidup kita. Untuk apa sekarang bagi kita pertanyaannya? Engkau dan saya menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus memang awalnya cuma 12 orang, tapi sekarang murid Tuhan Yesus ada miliaran orang di seluruh penjuru dunia. Sekarang saya akan berbicara sesuatu yang tidak kalah penting, yang saudara harus sadari sebagai seorang murid. Untuk apa saudara menjadi murid Tuhan Yesus? Saudara-saudara, jadi murid Tuhan Yesus ada banyak aspek di dalamnya. Seorang murid harus mengasihi gurunya. Seorang murid harus melayani gurunya. Seorang murid harus meneladani gurunya. Betul, tidak salah. Tetapi hari ini saya akan berbicara hanya 2 aspek penting untuk apa kita menjadi murid Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang pertama, seorang murid harus mempelajari apa yang diajarkan gurunya. Ini namanya murid. Seorang murid harus mempelajari apa yang dikatakan gurunya. Definisi seorang murid di dalam zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Saudara kalau ketemu orang selalu tanya, sekolah lu di mana? Betul kan? Sekolahmu di mana? Saudara tidak akan tanya, siapa gurumu? Tidak. Tapi orang zaman dahulu, bukan hanya di dalam Alkitab, tapi ribuan tahun di dalam zaman Yunani kuno dan juga di dalam zaman Tuhan Yesus, mereka tidak tanyanya kamu sekolah di mana. Mereka akan tanya, siapa gurumu? Ini beda saudara. Sekarang kita sudah tidak peduli
guru kita siapa? Kita selalu tanya, kamu sekolah di mana? Tapi zaman itu adalah orang bertanya, siapa gurumu? Mengapa tanya seperti itu? Karena seorang murid memiliki tugas mempelajari, menyerap apa yang dikatakan dan diajarkan oleh gurunya. Ini jiwa seorang murid yang sejati. Saudara-saudara, hidup seorang murid tidak bisa dilepaskan dari gurunya. 12 murid ini terus mempelajari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, meskipun kadang-kadang mereka gagal mengerti. Lalu sekarang kita bertanya, bagaimana saya bisa menjadi seorang murid yang sejati? Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan kita. Tetapi saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita Alkitab, firman Allah di dalam hidup kita. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita, kalau kita seorang murid Kristus yang sejati, di dalam hatimu yang terdalam harus ada keinginan untuk mau belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan kita, betul. Tapi Dia sudah memberikan Alkitab kepada kita untuk dipelajari. Saudara-saudara, kenapa kita harus mau belajar firman Tuhan? Kenapa seorang murid sejati harus terus mau belajar firman Tuhan? Karena kita adalah seorang murid yang berdosa. Di dalam masa-masa pelayanan, saya selalu hatinya sedih. Terlalu sedikit orang-orang Kristen yang mengaku murid Yesus, saya muridnya Yesus, saya muridnya Yesus. Tapi kita tidak ada kerinduan untuk belajar apa yang Yesus ajarkan di dalam firman-Nya. Maka di awal khotbah tadi saya mengingatkan kepada saudara, selagi ada kesempatan, selagi kita masih bisa berpikir, gunakan anugerah dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan baik-baik. Saudara, kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah yang memimpin jalan hidup seorang murid. Apa yang kau jadikan patokan dalam hidupmu, saudara? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin jalan hidup kita dipimpin oleh Dia. Mengapa kita perlu belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah yang menguduskan jiwa seorang murid. Yesus Kristus berkata dan berdoa dalam Yohanes 17, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, kenapa begitu banyak orang Kristen mengaku diri sebagai murid Tuhan, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi kita seringkali tidak tahu bagaimana menjalani hidup, bagaimana membuat keputusan yang tepat, karena kita terlalu tidak mau belajar akan firman Tuhan baik-baik. Ketika seorang murid itu terus mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka seluruh cara berpikirnya, seluruh cara memandangnya, worldview akan dirubah oleh Tuhan di dalam hidup kita. Inilah saudara pentingnya mengapa seorang murid harus terus belajar firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka gereja ini mengadakan seminar teologi pembinaan. Saudara tidak mau ikut, saya anggap remeh, itu tidak ada gunanya, saudara salah besar. Saudara justru tidak diberkati. Karena siapa yang mau belajar firman Tuhan, memiliki jiwa seorang murid sungguh-sungguh, pasti firman Tuhan itu akan memberkati hidupnya. Ini adalah karakter pertama seorang murid yang sejati. Dia harus memiliki kerinduan untuk mau tahu apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, seorang murid sejati bukan hanya mau belajar firman Tuhan tok, lalu disimpan dalam otaknya kepalanya besar, sombong, tinggi hati, tidak. Tapi seorang murid sejati, Tuhan Yesus ngomong, harus mau diutus kembali ke dalam dunia. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-18, Yesus berdoa kepada Bapaknya, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, maka aku mengutus mereka juga ke dalam dunia. Lihat saudara, Yesus menjadikan engkau dan saya murid, bukan untuk dibawa pergi ke atas gunung menjadi petapa,
Bukan. Yesus Kristus memanggil engkau dan saya jadi seorang murid untuk diutus kembali ke dalam dunia. Saudara-saudara, kenapa sih, untuk apa kita diutus? 12 murid ini tadi diutus, dikatakan untuk memberitakan Injil, menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Maka ini yang seringkali kita tidak sadari. Oh, saya muridnya Yesus, tapi untuk apa jadi murid kalau kita tidak menjadi kesaksian bagi namanya? Saudara-saudara, di dalam Matius 28 Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita disuruh pergi, saudara. Pergilah. Apa artinya? Engkau dan saya, kalau engkau seorang murid sejati, setelah kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, maka dia diutus kembali ke dalam dunia untuk menjadi saksi bagi Dia. Tidak harus jadi hamba Tuhan, saudara. Siapa yang ngomong, mengajarkan, kalau mau bersaksi bagi nama Tuhan, harus jadi hamba Tuhan? Tidak ada, saudara, dalam Alkitab. Setiap engkau, baik hamba Tuhan maupun orang awam, yang sudah menjadi murid Kristus, kita memiliki tugas untuk menjadi saksi bagi namanya. Di dalam panggilan kita masing-masing, engkau yang dokter, engkau yang guru, engkau yang karyawan, atau bahkan saudara sekedar ibu rumah tangga biasa, selalu harus ingat kita diutus kembali untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Saudara, inilah dua aspek murid yang menurut saya sudah banyak hilang di dalam diri kita, saudara. Kita tidak suka belajar firman Tuhan. Kita tidak mau diutus kembali ke dalam dunia. Lalu kita mau jadi murid model apa? Hari ini khotbah mengingatkan sebagaimana Tuhan Yesus memilih 12 murid untuk dilatih, diproses, dibentuk, lalu diutus kembali ke dalam dunia. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, ini adalah perintah, saudara, bukan pilihan. Oh, kalau saya senang, saya mau belajar firman. Kalau saya senang, saya diutus. Bukan, ini perintah yang berlaku bagi setiap kita yang mengaku diri sebagai seorang murid Tuhan. Maukah di dalam hidupmu engkau menjalankan dua hal yang tadi saya sebutkan? Belajar firman Tuhan baik-baik dan kembali ke dalam dunia, diutus oleh Tuhan sesuai dengan profesi saudara masing-masing. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan sekaligus menegur setiap kita, supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.